Selamat datang kembali ya di sesi bedah sumber kita. Halo. Kali ini kita dapat kiriman serangkaian renungan harian nih dari Anda. Fokusnya semua ke satu tema, kebutuhan akan seorang penjamin. Menarik temanya. Iya kan, sumbernya ini ada 3 bagian, pagi, siang, sama malam. Masing-masing ada ayatnya, ada refleksinya. Nah, misi kita kali ini yaitu menggali lebih dalam soal konsep hutang spiritual, terus soal jaminan duniawi yang katanya rapuh, sama soal kerinduan akan sesuatu yang pasti, yang ilahi gitu, seperti yang dijabarkan di materi Anda ini. Oke, kita langsung aja ya. Oke, siap. Nah, renungan paginya ini langsung ngebuka soal hutang dosa. Yang katanya, ya ampun gak terbayar gitu. Wah, langsung berat ya pembahasannya. Iya, dia ngutip Roma 3:23 karena semua orang telah berbuat dosa. Analoginya itu lumayan ngena sih, kayak rekening bank yang minusnya parah banget. Oh, oke. Jadi, seberapapun kita nabung perbuatan baik, menurut teks ini ya, defisitnya itu nggak bakal ketutup. Nah, kesadaran soal utang ini katanya jadi langkah awal yang penting banget. Iya, yang menarik di sini tuh gimana teks ini pakai metafora utang ya, sesuatu yang konkret banget di hidup kita kan. Utang ya harus dibayar, ada konsekuensinya. Betul. Ini dipakai buat jelasin kondisi spiritual yang mungkin buat sebagian orang agak abstrak gitu. Jadi langsung kerasa bobotnya, urgensinya. Jadi menurut sumber ini ya, gagasan defisit ini jadi fondasi argumen berikutnya. Tanpa ngakuin ini dulu, ya kebutuhan akan penjamin itu jadi kayak nggak relevan gitu. Masuk akal, masuk akal. Terus nih, renungan siangnya, nah ini kontras banget, fokusnya pindah. Kemana tuh? Ke jaminan-jaminan duniawi. Yang biasa kita andalkan lah, pekerjaan, ya kan, tabungan, koneksi, bahkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita. Oh, hal-hal yang kelihatan nyata gitu ya? Betul. Tapi teks ini bilang, itu semua rapuh. Dia ngutip Amsal 3:5. Jangan bersandal pada pengertianmu sendiri. Amsal ya. Terus pandemi kemarin malah dijadiin contoh. Gimana semua itu bisa goyah dalam sekejap aja. Iya. Itu kerasa banget sih ya. Gambaran yang dipakai itu kayak bangun rumah di atas pasir. Gampang ambruk. Nah, di sini ada pertanyaan langsung buat Anda. Jaminan duniawi mana yang saat ini paling Anda jadiin sandaran? Wah, pertanyaan reflektif ya. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, sumber Anda nih kayak nunjukin sebuah dilema ya, dilema eksistensial gitu. Gimana tuh maksudnya? Iya, di satu sisi kita kan manusia, butuh banget rasa aman, rasa pasti. Itu wajar kan? Iya, pasti. Tapi di sisi lain, teks ini bilang kalau sumber-sumber keamanan yang biasa kita kejar itu materi, status, kekuatan diri, itu pada dasarnya nggak stabil. Ini menarik sih, karena kayak nantang pandangan umum gitu. Kan biasanya kita mikir, ya udah kerja keras, rencanain baik-baik, pasti aman. Betul. Nah, perspektif di sini kayak bilang, oke, itu perlu buat hidup, tapi fondasinya itu rapuh loh. Jadi, ya otomatis kita jadi bertanya dong, kalau bukan di situ terus di mana dong keamanan sejati itu? Menurut alur pemikiran ini ya. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya dalam banget muncul di renungan malam. Konsep kerinduan akan penjamin sejati. Kerinduan ya? Ya, dan ini digambarin bukan kayak pengen biasa gitu, tapi lebih ke respons jiwa yang paling dalam. Respon terhadap apa? Ia terhadap 2 kesadaran tadi. Sadar punya hutang nggak lunas, dan sadar kalau semua yang di dunia ini rapuh. Jadi nyambung ya dari pagi ke siang ke malam. Nyambung banget. Dia ngutip Mazmur 42 ayat 3, jiwaku haus kepada Allah. Nah, yang ditekankan di sini, rasa haus atau rasa kosong ini, itu bukan hal negatif, bukan tanda kita gagal atau gimana gitu. Oh, justru sebaliknya ya? Justru itu, cara sumber ini ngebahasnya unik banget. Gimana tuh? Kekosongan atau kerinduan itu malah diposisikan kayak sinyal positif, semacam kompas di dalam jiwa kita. Kompas ya? Iya, jadi bukan masalah yang harus dihilangkan, tapi malah penunjuk arah. Yang nunjukin ke arah pemenuhan yang lebih dalam, yang mana diidentifikasi teks ini sebagai hubungan sama penjamin sejati itu, yaitu Tuhan. Menarik cara membingkainya. Jadi ini kayak ngajak kita mikir lagi ya, pas kita ngerasa kosong atau haus dalam hidup, gimana kita memaknainya? Apa kita lihat itu sebagai masalah? Atau malah semacam undangan gitu ya dari jiwa kita sendiri? Undangan ya? Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa intisari dari semua ini buat Anda?
kita kan udah bongkar nih alur pemikirannya. Mulai dari pengakuan soal utang spiritual yang ya menurut teks ini kita nggak bisa lunasin sendiri. Iya. Terus mempertanyakan lagi soal keandalan jaminan-jaminan duniawi yang kita pegang erat. Yang ternyata rapuh tadi ya. Betul. Sampai akhirnya menyadari adanya kerinduan jiwa yang dalam banget akan sandaran yang benar-benar kokoh, yang permanen. Ini kayak perjalanan kesadaran gitu ya. Sadar kalau kita butuh sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Iya, sebuah perjalanan. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, coba deh renungkan ini. Ini dibangun dari materi Anda juga ya. Teks ini kan seolah bilang kalau kesadaran akan hutang itu, pengakuan akan kerapuhan dunia, bahkan perasaan haus spiritual itu sendiri, mungkin itu semua bukan kondisi akhir yang menyedihkan atau problematik. Terus? Gimana kalau semua itu justru malah jadi gerbang awalnya? Semacam, prasyarat gitu. Prasyarat psikologis atau spiritual yang perlu kita alami dulu, biar kita mulai terdorong buat nyari secara aktif. Nyari apa tuh? Ya nyari penjamin sejati itu, yang menurut teks ini pada akhirnya bisa kita temukan. Jadi mungkin rasa nggak nyaman itu justru langkah pertama yang penting. Wah, menarik itu. Jadi bukan akhir yang buruk, tapi awal pencarian ya? Bisa jadi kan? Sesuatu buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih dalam lagi.